Jadi gini guys, ini khusus pemula ya. Pemula, apakah untuk menjadi bisnis properti itu kita harus jadi developer? Nah, pertanyaan seperti apakah harus jadi developer perumahan? Padahal untuk bisa jadi developer perumahan, Anda harus punya skill pertama, yang kedua harus punya modal duit atau modal tanah. Nah, ternyata guys, ternyata lebih banyak orang punya modal tanah tapi tidak punya modal keahlian dan tidak juga punya modal uang, tidak punya koleksi, tidak tahu bisnis seperti apa. Nah, dalam hal ini kawan-kawan, kalau Anda punya lahan tanah, ini strategi ya, ini punya strategi asik nih. Jadi jangan dia ada di pikiran kita kalau bisnis properti itu kita harus jadi developer. Tidak harus Anda jadi developer perumahan guys, tidak perlu dan tidak harus. Kalau Anda punya lahan tanah 1000 meter persegi saja, dimanapun lokasinya, letaknya, itu sebenarnya bisa Anda olah jadikan apa saja. Nah, sebelum mengolah tanah itu, tidak perlu, pertama, tidak perlu Anda, jangan pikirkan Anda jadi developer dulu. Anda punya lahan 1000 meter persegi, coba Anda lihat sekeliling tanah Anda itu, ada apa? Ada radius berapa kilo itu, ada apa saja infrastruktur yang telah tersedia di situ. Ini dulu, Nah, kalau di sekitar situ banyak warga, banyak penduduk, infrastruktur seperti air bersih sudah ada, instalasi listrik sudah punya, jalan akses masuk mobil sudah ada. Pertama, Anda petak-petakin saja, bikin kapling-kapling tanah Anda itu, jual kaplingan saja guys. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak usah masuk sebagai developer, karena kalau Anda masuk sebagai developer perumahan, Anda tidak punya keahlian di bidang itu, Anda juga tidak punya modal di bidang itu, modal uang ya, tanah kan Anda punya, tapi Anda paksakan, disitulah cikal bakal rubuh guys, yakin saya rubuh. Jadi Anda ada bisnis apapun, saat sekarang kalau Anda paksakan, Anda pasti rubuh. Usul kami ini, jadi kalau kita harus cerdas guys, harus cerdas melihat peluang bisnis itu apa. Nah, usulan kami pertama, tadi bikin kaplingan saja guys. Nah, kaplingan ini enaknya kalau kita punya sendiri, sudah di kapling, bikin brosur jual. Modal Anda tidak perlu urus izin yang lain, cukup pecah sertifikat sebanyak yang bikin. Tapi sertifikatnya sudah ada ya, ini yang penting. Nah, pecah sertifikat itu apa langsung bang? Enggak juga, kemarin ada juga pertanyaannya. Enggak juga harus langsung guys. Jadi begini, jual kaplingan itu kan bertahap. Misalnya ada 1000 meter persegi itu kita logikakan taruhlah dapat 10-15 kaplingan ya. Nah, kita cari dulu konsumennya guys. Satu, kan jual kaplingan tanah itu nggak kayak kita jualan baju ya gitu. Ada yang ngambil 3, 4, nggak begitu. Paling satu orang tuh ngambil satu kaplingan, 2 atau 3 orang. Nah, kalau sudah ada calon pembeli, maka 1, 2, 3 ini baru kita pecah guys sertifikatnya. Karena syarat untuk pecah sertifikat, kalau sertifikatnya hak milik SHM hanya boleh maksimal 5. Habis 5 ini 5 lagi gitu seterusnya, kecuali kalau SHGB, sertifikat hak guna bangunan, itu bisa sekaligus guys. Nah, itu kalau pakai PT, kita kan tidak pakai PT. Udah clear ya. Pertama, bisnis kaplingan saja. Yang kedua nih. Anda bisa saja, zaman sekarang guys, orang sudah pintar ya untuk sarana olahraga. 1000 meter persegi, coba Anda lihat di sekeliling radius itu ada nggak sarana olahraga yang sifatnya premium, misalnya tempat bulu tangkis, main futsal. Nah, Anda bikinkan gedungnya, ini passive income loh. Ada beberapa lapangan bulu tangkis yang bisa disewakan setiap hari guys.
Jadi Anda tidak perlu jual, tapi ya hebatnya kalau bisnis, kalau Anda punya lahan dan kita jadikan itu untuk sarana olahraga seperti badminton, bulu tangkis, atau futsal yang bisa disewakan ya. Apalagi kalau sudah jadi ibu-ibu bisa untuk senam ibu-ibu outdoor. Wah, ini duit guys, duit terus, income mengalir terus. Anda tidak perlu dipusing-pusingkan dengan izin-izin. Kalau itu ada izinnya, tapi nggak banyak. Tapi dia income-nya terus-terusan guys. Jadi sekali kita investasi, terus kita akan mendapatkan sewa. Ini namanya passive income. Wah, hebat nggak tuh? Ini kalau Anda punya lahan tanah yang bisa disewakan. Makanya Anda tidak perlu pusing bagaimana kita bisa lahan tanah yang 1000 meter persegi itu bisa produktif. Itu yang penting guys, itu yang penting. Nah, selanjutnya apa bang yang bisa kita laksanakan? Nah, ada banyak tanah yang 1000 meter persegi. Kalau Anda berada di lokasi kota, perkotaan nih, Anda lihat di sekeliling situ. Sekarang Anda pergi ke sana, ada orang tidak punyanya kantong-kantong parkiran. Nah, ini menarik ya. Anda coba lihat kalau tanah kita berada di dekat stasiun, di dekat pasar, atau dekat fasilitas-fasilitas sosial umum yang orang ramai datang ke situ, maka kita coba sediakan tempat parkiran. Parkiran tidak perlu bagus-bagus, yang penting aman. Pagarin sekelilingnya, bisa parkir motor, mobil, dan lain sebagainya. Pokoknya tempat parkir aja dari pagi sampai sore. Itu investasinya tidak terlalu mahal dan bisa menghasilkan uang tiap hari guys. Nah, biasanya di kota-kota besar itu dilaksanakan orang kalau tanahnya kebetulan berada di dekat stasiun-stasiun. Oke Bapak Ibu, jadi mari kita mencoba mengolah bahwa bagaimana bisa tanah kita itu produktif. Itu intinya, produktif. Nah, semati-matinya, nah sehabis-habisnya nih, sehabis-habis jalan. Kalau bikin futsal bang, ada juga duitnya. Bikin sarana olahraga gede juga bang, duit awal. Kalau dibikin tempat apa tadi, parkiran, wah gede juga bang duitnya. Perlu modal agak besar, pusing bang. Oke, nggak apa-apa. Ada lagi nih yang nyaris tanpa modal. Sebenarnya nyaris tanpa modal, Anda bisa sewakan tanah itu begitu-begitu saja. Anda coba cari lagi nih, sewakan tanah itu kepada franchise seperti Indomaret, Alfamart. Banyak ya, banyak. Anda bisa sewakan begitu saja, atau Anda bisa sewakan kepada bisnis-bisnis UKM. Biasanya mereka butuh parkiran-parkiran luas. Nah, seperti itu ya. Bagaimana kita bisa, yang terpenting guys, bagaimana kita bisa mengelola tanah kita yang 1000 meter persegi itu jadi produktif dan menghasilkan uang, tapi tidak perlu dijual ya. Ini lain kasusnya. Kalau dijual serta habis dia, berapapun duit Anda. Nah, kita bagaimana mengelola tanah yang ada itu tidak dijual, tapi menghasilkan income tiap bulan guys, tiap bulan dan tiap hari. Pertama tadi, Anda bisa ini jadikan tempat olahraga, sarana olahraga. Yang kedua, jadikan ini tempat parkiran. Yang ketiga, bisa disewakan begitu saja kepada orang lain, kayak Alfamart atau Indomaret minimarket. Oke, teman-teman, kalau Anda punya lahan dan tanah yang mau dikonsultasikan, silakan dikonsultasikan kepada kami. Kami akan memberikan arahan seperti apa baiknya. Salam sukses, share video ini ke teman dan sahabat Anda. Salam sukses.